Oke, kenalin nama aku Rizky Amelia, biasa dipanggil Mei. Aku mahasiswa di sebuah universitas negeri. Aku semester 4 sekarang dan aku tinggal di Jakarta. Aku ingin menceritakan pengalaman horor yang mungkin ini cuman beberapa aja orang yang ngalamin, karena ini adalah sesosok yang bisa dibilang jarang ditemuin dan itu serem banget. Kalian bisa dengar ceritanya. Kejadian ini pas usia aku umur 3 tahun. Di situ aku masih kecil dan kawasan rumahku itu kanan, kiri, depan, belakang itu rumput dan pokok semak-semak gitu. Padahal Jakarta itu kan terkenal sama kota yang gak pernah mati gitu kan, selalu rame. Tapi kawasan rumah aku itu selalu sepi setiap di atas jam 8 malam. Nah, waktu itu malam itu angin, pokoknya hawanya itu beda, dingin, tapi dinginnya itu aneh dan aku ngerasain itu usia aku 3 tahun dan kayak aku tuh gak bisa tidur gitu. Seluruh keluarga aku udah tidur dan aku tiba-tiba aku kayak dengar suara serigala gitu. Suara serigala tiba-tiba muncul. Itu pertama kecil volumenya tapi lama-lama besar, dan di situ kayak udah berpikir kalau misalnya itu tuh nggak lazim gitu, karena tetangga aku nggak ada yang punya anjing serigala. Aku bingung itu asal dari mana karena ini suara gede banget. Nggak mungkin anjing serigala lewat malam-malam berkeliaran, karena kan ada satpam gitu atau siskamling yang suka jaga-jaga. Nggak mungkin kan, dan itu benar-benar nggak masuk akal. Dan malam itu aku coba buka gorden, tapi kayak cuman angin berhembus gitu aja, nggak ada apa-apa. Dan pas ketiup angin itu tiba-tiba bunyi serigala itu benar tambah besar, dan itu kayak dia tuh kayak ngaung serigala, haungan serigala itu kayak ada di kuping aku gitu. Rasanya tuh kayak gitu, emang gede banget. Dan aku penasaran, aku ngendap-ngendap keluar pintu kamar aku, lalu keluar lewat pintu depan, dan di situ angin benar-benar kencang banget. Pas aku buka pintu, aku jalan ke sumber suara di mana serigala itu ada, dan aku berdiri tepat di depan rumput gajah. Rumput gajah ini setinggi orang dewasa. Kebayangkan umur aku 3 tahun dan rumput gajah itu setinggi orang dewasa. Itu nutupin aku, lebih tinggi dari aku. Dan pas aku buka ikutin suara serigala itu, ternyata ada sesuatu gitu. Dia jongkok, warnanya putih dengan pakaian warna putih, dan tiba-tiba suara serigala itu kayak hilang gitu aja pas aku ketemu sosok itu. Dan pas ketemu sosok itu aku ngerasa kayak siapa gitu. Malam-malam itu udah jam 12 lebih. Dan dia nangis gitu. Kayak nangisnya itu sunggukan gitu. Kayak aku nggak tahu juga. Dan tiba-tiba dia kayak berdiri, dia ngebelakangin aku, jadi aku cuma ngeliat punggungnya. Dan aku baru sadar kalau misalnya punggungnya itu, kainnya itu bolong-bolong, dan itu kayak bekas kebakar. Bolong-bolongnya itu bolong-bolong gak teratur, kayak bekas kebakar, gosong gitu. Sama kulitnya juga ikut kayak gosong gitu juga lah gitu. Dan dia berdiri. Lama aku perhatiin, ternyata itu bukan ukuran manusia. Maksud aku, sesosok yang aku lihat itu tingginya 2 meter gitu. Mungkin bisa dibilang bisa lebih loh dari 2 meter.
kamu ketemu sesosok yang kamu cuma lihat punggungnya dengan bolong-bolong gosong kayak gitu, dan tingginya 2 meter lebih, itu tuh gak masuk akal gitu. Dan aku sadar kalau misalnya itu bukan manusia. Dan pas udah kayak gitu, aku kayak gemeter gitu, karena aku sadar yang aku lihat ini gini, kita anak kecil dan kita pasti tahu apa yang kita lihat hantu-hantu kayak gitu, karena itu udah biasa jadi bercandaan buat kita gitu kan. Jadi kita tahu, dan yang aku lihat itu pocong dengan badan gosong, luka, ngepunggungin aku, ngebelakangin aku. Dan akhirnya aku mau lari, mau nangis, semuanya mau teriak, tapi aku benar-benar gak bisa. Semuanya kayak ketahan. Aku mau lari kayak ketahan, aku mau nangis ketahan, aku mau merem aja bahkan gak bisa, karena kayak ada sesuatu yang aku lebih penasaran dibanding itu gitu. Tapi aku benar-benar gak bisa lari, ketahan, aku gemeter aja di tempat. Dan dia gak balik, dan aku kaget. Mukanya itu gosong, berdarah, matanya itu putih, dan dia kayak ngomong sesuatu, kayak mau ngomong sesuatu gitu sama aku. Dan kamu bayangin, dengan tinggi 2 meter dia nunduk dan pas di depan muka aku. Posisinya itu kayak ruku, ya seingat aku posisinya itu kayak ruku, dan dia benar-benar nengok ke depan muka aku. Terus itu aku kayak nalan ludah dan nggak tahu lagi harus mau ngomong apa. Dan dia kayak ngomong sesuatu tapi aku nggak ngerti dia ngomong apa. Dan akhirnya pas dia udah kayak gitu, dengan dia masih posisi ruku kayak gitu, madep ke mukaku, aku lari sekencang mungkin. Dan ternyata bisa. Aku lari masuk ke dalam kamar, dan aku ngerasa walaupun aku tutup selimut lari, tapi aku ngerasa kalau misalnya dia itu lagi merhatiin aku lewat jendela kamar aku yang langsung berpapasan sama rumput gajah yang aku lihat tadi. Aku ngerasa dia merhatiin aku terus-terusan. Dan aku saranin buat kalian, kalau malam-malam di atas jam 12 atau emang keadaan lagi sepi atau apa, usahain itu kalian, misalnya kayak kalian kayak dengar suara aneh atau emang gak masuk akal, tolong kalian gak usah keluar, karena itu emang benar-benar gak masuk akal. Tapi kalau kalian penasaran, kalian boleh lihat, dan tapi jangan sampai nyesel kalau misal ujungnya itu bakal gak enak. Sekian dari aku.